Meski statusnya kini telah ditetapkan sebagai seorang tersangka kasus dugaan penipuan bermodus seleksi calon pegawai negeri sipil yang melibatkan Olivia Natania dan 4 orang tersangka lainnya, kini berlanjut ke tahap konfrontasi antara pelapor dan tersangka yang saat ini ditunda hingga hari Jumat ke depan. Sudah hadir di Polda Metro Jaya, Agustin selaku pelapor ungkapkan jika dirinya merasa prihatin dengan nasib yang saat ini dialami oleh Olivia Natania. Sebetulnya sore ini adalah agenda untuk konfrontasi ya antara pelapor dengan tersangka. Namun kemudian dari pihak tersangka itu minta penundaan sampai Jumat. Gitu loh. Nah, ya kita siap aja Ibu ya. Ya pada prinsipnya kita hari ini sudah siap gitu kan untuk melakukan konfrontasi dengan pihak tersangka gitu. Kelimanya ya tentu aja kan si itu ya, pertama si Oli ya, yang kedua ya si FM, SN, R dan ES. Jumat pagi. Jamnya belum nanti. Ya hari Jumat, cuma belum tahu pasti apakah pagi apa siang, belum tahu. Sore. Jumat sore. Ya. Saya kalau pribadi saya sudah sampaikan, saya ini seorang ibu punya hati nurani, ya. Biar bagaimanapun dia mau jelek bagus, dia adalah murid saya. Saya tidak pernah mengatakan dia mantan murid, tetap, ya. Jadi, ya merasa prihatin lah tentunya. Apalagi dia juga punya anak, gitu loh. Seperti itu. Apa kata nanti masa depan anaknya? Kalau dia suka, oh ternyata nanti mama kamu mantan ex dan sebagainya, itu kan kasihan, akan membekas nanti seumur hidupnya. Kalau masalah lega tidak lega, ya itu sekali lagi itu kembali ke hati nurani. Saya sekali lagi sebagai seorang ibu lah, nggak ada istilah lega-lega. Tapi saya mengapresiasi dengan kinerja yang sudah dilakukan oleh kepolisian yang luar biasa, ya kerja keras untuk mengungkap, karena korbannya ini juga, ya kita juga harus pikirkan korban. Korban ini sekian banyak, ya bukan gara-gara, mohon maaf, ya. Gara-gara satu orang mengorbankan yang 225 orang ini. Gimana perasaannya kan seperti itu? Begini, saya kasih bocoran sedikit deh satu aja deh ya. Ada tersangka yang sudah ketemu Bu Agustin, ya. Tadi menangis, minta maaf Bu Agustin. Benar Bu? Ya. Kapan itu Bang? Jangan sebut nama Bu ya. Ya. Datang Bu Agustin minta maaf Bu Agustin. Apa kata dia Bu? Minta maaf sebesar-besarnya, dia peluk saya juga peluk dia, kita menangis bersama. Ya, dia minta maaf karena dia hanya disuruh saja, itu aja. Seorang guru juga kamu? Jangan. Harusnya kan seorang guru ini juga masuk. Iya, saya tidak bisa membuka itu deh. Itu aja kan kasih kodenya gitu ya. Kita melihat. Ya dari awal kita pengennya ya damai ya, pada selesaikan secara baik-baik gitu. Pengennya seperti itu, mengetuklah kepada keluarga dari OI, jangan sampai orang lain juga yang memang dikorbankan sama OI gitu kan, gara-gara dia. Jadi pada intinya si tersangka ini menyesal bahwa tidak menduga akhirnya mesti mendekam di penjara gitu ya. Dia nggak pernah menduga bahwa ngikutin Oli akhirnya kayak begini. Itu ya tentu aja juga kita kasihan kan gitu. Iya, saya kasihan. Ya kasihan ya gitu kan. Tapi tetap aja kan, ini kan perbuatan yang udah memberikan ratusan orang gitu, tetap aja mesti diproses. Ada tersangka yang sudah ketemu Bu Agustin, ya. Tadi menangis, minta maaf Bu Agustin. Benar Bu? Ya. Kapan itu Bang? Jangan sebut nama Bu ya. Ya. Datang Bu Agustin minta maaf Bu Agustin. Apa kata dia Bu? Minta maaf sebesar-besarnya, dia peluk saya juga peluk dia, kita menangis bersama. Ya, dia minta maaf karena dia hanya disuruh saja. Kalau kita kan di dalam posisi untuk narik orang ya, yang jelas kan kita sudah ungkap bahwa Rafli sebagai pelapor ya, berperan sebagai orang yang menerima dana dari korban, kan gitu. Nah, memang waktu kemarin dari pihaknya OI kan memang menyimpan itu rapat-rapat, seolah-olah Raf itu tidak Punya peran apa-apa. Kan gitu. Namun kemudian kan setelah ada 4 tersangka baru, nah justru dari mereka sendiri yang bunyi kan, dari Farhad Abbas yang bilang bahwa si Raf menerima
duit buat beli mobil, kemudian berangkat ke Lombok bawa temennya 40 orang, termasuk ya Farhat bilang bahwa perkawinannya pakai modal itu. Nah udah kan gitu, artinya bahwa yang muka perannya Rafli adalah mereka, ya ungkap aja nanti kalau ada tambahan perusahaan gitu. Menjadi pelapor atas kasus penipuan berkedok seleksi pegawai negeri sipil, baru-baru ini nama Agustin, salah satu pelapor yang melaporkan Olivia Natania, juga dituding ikut turut terlibat dalam kasus yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Hal tersebut pun berawal dari Farhat Abbas selaku mantan suami dari Nia Daniati baru-baru ini menunjukkan sebuah bukti transaksi Agustin dengan Olivia Natania. Telah mendengar pemberitaan itu, Agustin selaku pelapor turut angkat bicara atas bukti yang ditunjukkan oleh Farhat Abbas. Dari awal pertama saya tidak pernah mengingkari. Dari awal pertama OI membuktikan dia transfer, saya sampaikan iya betul. Tapi itu ada peruntukannya. Ada salah satunya saya sampaikan adalah untuk mengganti CPNS memang yang sudah mundur jauh-jauh hari sebelum peristiwa ini meledak. Jadi maaf, ini saya luruskan. Ya. Korban itu transfer ke Rafli, tidak pernah transfer ke saya. OI itu transfer ke saya untuk menggantikan memang CPNS yang sudah mundur. Jadi dia transfer ke rekening saya, dari rekening saya transfer ke rekening korban tersebut. Ada buktinya. Ya, ada uang dari Oli kepada Bu Agustin, satu bentukannya buat sewa mobil, ya. Yang kedua buat konsumsi, yang ketiga buat tiket. Ya, artinya bahwa sampai hari ini pun Bu Agustin nggak dapat manfaat apapun dari uangnya korban gitu ya. Bahkan Bu Agustin nombokin 160 juta saya top up di Bank DKI. Dan perlu teman-teman ketahui 2 sertifikat rumah saya di tangan orang. Justru saya pertanyakan nih, ini Farhat Abbas sebenarnya apa kapasitasnya gitu? Dari mana dia bisa bilang bahwa Bu Agustin nikmatin? Nggak ada gitu kan ya. Bu Agustin tuh justru sakit ya karena ulahnya Oli. Ya pikiran akhirnya boxing ginjalnya. Saya 2 kali operasi ginjal. Ah gitu. Akhirnya mesti nombokin uang ke Bank DKI. Buat saya buat si OI juga gitu. Jadi kalau misalkan dibilang bahwa nikmatin, saya yakinnya lah gitu ya. Saya orang muslim nih gitu kan ya. Saya lebih percaya pada Bu Guru gitu ya, Bu Agustin. Tidak ada komisi. Dapat gaji apa enggak? Boro-boro. Nah, kan gitu. Enggak ada komisi, enggak ada gaji gitu. Jadi ada perjanjian apa sih, Bu? Tidak pernah ada perjanjian. Saya sampaikan tidak pernah ada perjanjian apapun karena niat saya lillahi ta'ala menolong. Karena OI menyatakan, Bu tolong keluarga Ibu dulu. Makanya orang pertama yang saya rekrut adalah keluarga saya. Mana mungkin kalau saya mau menipu keluarga saya duluan, saya korbanin. Gini ya, tolong dong ya kalau emang ngerti hukum, coba lagi deh buka belajar lagi tentang tipikor ya, tindak pidana korupsi atau penyuapan atau penyuapan. Satu ya, di sini nggak ada kerugian negara. Yang kedua, di sini tidak ada yang menjogok PNS. Apakah Oli PNS? Bukan PNS. Apakah Bu Agus menerima uang sogokan? Bukan gitu. Jadi kalau dia ngomong kayak gitu, suruh buka lagi ya, buka lagi, belajar lagi gitu ya. Pasal itu hanya bisa dikenakan pada orang yang ketangkep tangan. Nah, sampai hari ini Bu Agustin tidak menerima manfaat apapun ya dari uang korban gitu. Begini ya, korban itu kan ketemu sama Oli, ya diminta memberikan uang administrasi, admin aja. Nah, tentu aja dong di sini peran Bu Agustin itu hanya memberitahukan tuh di sana ada lowongan. Ya, ketika ada masalah apa Bu Agustin mesti tanggung jawab? Ya enggak dong, kan gitu. Ya. Nah, kemudian kalau bisa kenapa mesti keluar uang, itu kan? Nah, keluar uang karena memang disyaratkan sama si Oli. Ini bukan ini ada uang administrasi. Gitu. Saya tambahkan itu jalur prestasi menggantikan orang yang meninggal karena COVID. Ya, jadi kita diminta pada situ admin saja. Dan apabila tidak masuk, uang dikembalikan. Janjinya itu. Makanya kita tuntut. Makanya percaya juga. Ya, pasti karena di situ hitam di atas putih, di atas materai. Dia bilang uang akan dikembalikan 100%. Itulah yang makanya kita menuntut seperti itu. Ya kita mau siap aja. Kita sudah sudah mendapat info mereka sudah siap untuk melaporkan. Monggo kan gitu kan, monggo gitu kan. Tentunya kan polisi itu kan proporsional, seimbang gitu. Dilihat dulu ada gak unsurnya. Kayak seperti Bu Agustin ini dilaporkan ke Polres Selatan. Ya saya sih siap-siap saja. Kan tinggal menceritakan apa yang memang kita sudah jalani, kan sudah tinggal cerita saja.
kita tidak ngarang-ngarang. Kalau kita sudah dengan jujur ya insya Allah pasti lancar lah.